Arc Romance Dawn merupakan cerita petualangan pertama di serial anime One Piece. Dan pada arc ini memiliki beberapa bagian cerita penting yang seolah menjadi inti dari petualangan pertama Luffy menjadi seorang bajak laut. Pada bagian pertama telah menceritakan bagaimana Monkey D. Luffy mendapatkan buah iblisnya dari bajak laut Akagami Shanks. Dan pertemuan di antara mereka telah menjadi pemicu awal di mana Luffy ingin menjadi seorang bajak laut. Namun sayangnya pada cerita di antara Luffy dan bajak laut Akagami Shanks berlalu. Mereka telah meninggalkan jejak kenangan yang memilukan dengan membuat Shanks harus kehilangan lengan kirinya akibat menyelamatkan Luffy. Dan pada poin kedua Arc Romance Dawn ini telah menceritakan bagaimana pertemuan Luffy dengan seorang bocah culun yang bernama Koby. Sehingga pertemuan di antara mereka tersebut telah membuat Luffy harus terlibat pertarungan melawan bajak laut Alvida. Kemudian pada poin yang terakhir, Arc Romance Dawn ini telah menceritakan bagaimana Luffy mendapatkan kru bajak laut pertamanya yang bernama Zoro. Sehingga dalam misi untuk mendapatkan Zoro tersebut, membuat Luffy juga sempat terlibat pertarungan sengit dengan Kapten Angkatan Laut yang bernama Morgan. Oke lah, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai dengan kilas balik seorang raja bajak laut yang bernama Goldie Roger yang akan dieksekusi mati. Dan beberapa saat sebelum dieksekusi, Goldie Roger memberitahu kepada semua orang tentang keberadaan harta karun yang bernama One Piece itu. Sehingga atas apa yang dikatakannya tersebut telah menyebabkan banyak orang pergi ke laut untuk mendapatkan harta karun yang telah ditinggalkannya. Lalu plot maju ke 12 tahun kemudian saat berada di desa Fusa. Luffy yang kala itu masih berumur 7 tahun sedang berkumpul dengan bajak laut Akagami Shanks di sebuah bar milik Makino. Dan pada saat kebersamaan mereka sedang berlangsung, Luffy meminta Shanks untuk menjadikan dirinya sebagai kru dari bajak laut Akagami. Akan tetapi Shanks menolak permintaan Luffy tersebut dikarenakan hal yang sangat mustahil bagi Shanks untuk mengajak Luffy yang masih kecil saat itu. Selang beberapa saat kemudian, saat perkumpulan pesta bajak laut Akagami sedang berlangsung, secara tiba-tiba kelompok bandit gunung datang dan membuat sebuah kekacauan di dalam bar. Sehingga akibat dari kekacauan yang mereka perbuat telah membuat Shanks dihina oleh pemimpin dari bandit gunung tersebut. Akan tetapi walau Shanks telah mendapatkan hinaan darinya, rupanya dia tidak memberikan perlawanan sedikit pun terhadap sekelompok bandit gunung. Dan Shanks juga malah membiarkan mereka pergi begitu saja meninggalkan bar. Dan setelah kejadian itu berlalu, Luffy tiba-tiba terlihat kesal kepada Shanks karena tidak melakukan perlawanan terhadap sekelompok bandit gunung. Akan tetapi saat itu Shanks tidak memperdulikan kekesalan Luffy tersebut, malah kembali melanjutkan pestanya. Kemudian Luffy yang masih terlihat kesal pada Shanks, tanpa disadari secara tiba-tiba, dia malah memakan sebuah buah yang berada di dalam kotak harta karun milik bajak laut Akagami. Dan Shanks yang telah mengetahuinya, dia pun marah pada Luffy karena telah memakan buah iblis yang telah dibawanya. Akan tetapi hal itu pun telah terjadi. Shanks pun tak dapat melakukan apa-apa setelah Luffy berhasil menelan buah iblis tersebut. Kemudian setelah itu Shanks memberitahu pada Luffy akan efek yang diterima pada pemakan buah iblis. Dan Shanks memberitahu Luffy bahwa dia akan kehilangan kemampuan berenangnya setelah memakan buah iblis tersebut. Luffy yang saat itu mendengar pernyataan Shanks, dia pun seolah dibuat terkejut dan mencoba berusaha untuk memuntahkan kembali buah iblis yang telah dimakannya. Akan tetapi hal itu tidak berhasil dia lakukan dan malah membuat tubuhnya tiba-tiba melar layaknya sebuah karet. Kemudian setelah pesta bajak laut Akagami berakhir, Luffy yang masih menaruh dendamnya terhadap sekelompok bandit gunung, tiba-tiba dia pun memutuskan pergi untuk menghadapi mereka seorang diri. Akan tetapi sayangnya, usaha yang dilakukan Luffy pun berakhir dengan sia-sia dan malah membuat dirinya diculik oleh pemimpin dari bandit gunung tersebut. Dan rupanya pemimpin dari bandit gunung ini telah berhasil membawa Luffy ke laut dan membuangnya begitu saja di sana. Dan pada saat dia akan melarikan diri, secara tiba-tiba monster laut pun muncul di hadapannya dan berhasil melahap pemimpin dari bandit gunung tersebut. Tak berhenti di situ, monster laut juga telah mengincar Luffy yang saat itu akan tenggelam. Dan pada saat yang bersamaan, Shanks pun datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Luffy yang akan dilahap oleh monster laut tersebut. Akan tetapi walau telah berhasil menyelamatkan nyawa Luffy, insiden ini telah membuat Shanks harus rela kehilangan tangan kirinya akibat dilahap oleh monster laut.
Dan Luffy yang saat itu mengetahuinya hanya bisa menangis ketika melihat tangan Shanks menjadi buntung karena demi menyelamatkan dirinya. Kemudian setelah kejadian itu berlalu, Shanks bersama teman bajak lautnya telah bersiap pergi untuk kembali berlayar dan meninggalkan desa Fusa. Dan pada saat itu, Luffy yang berada di sana bersama Shanks, dia pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi memaksa Shanks untuk membawanya pergi menjadi bajak laut. Walau telah mengurungkan keinginannya tersebut, Luffy malah mengatakan suatu hal yang telah membuat Shanks dan teman-temannya terkejut. Dengan penuh tekad ambisi pada dirinya, Luffy menyampaikan bahwa dia akan melakukannya sendiri menjadi seorang bajak laut yang bahkan suatu saat nanti akan melampaui Shanks dan teman-temannya. Lalu setelah mendengar Luffy mengatakan hal tersebut, Shanks tiba-tiba memberikan sebuah topi jerami berharga miliknya pada Luffy. Dan pada saat yang bersamaan, Shanks juga mengatakan pada Luffy untuk mengembalikan topi tersebut setelah Luffy berhasil menjadi bajak laut yang hebat. Sepuluh tahun pun berlalu. Luffy yang saat itu telah berusia 17 tahun, dia memutuskan untuk berlayar demi mengejar ambisinya untuk menjadi seorang bajak laut. Dan dia pun pergi berlayar seorang diri dengan menggunakan sebuah kapal kecil. Lalu saat dia akan melakukan pelayarannya, Luffy kembali dihadapkan dengan seekor monster laut di masa lalu yang telah membuat Shanks kehilangan lengan kirinya. Dan di posisinya yang saat ini telah tumbuh menjadi seorang yang kuat, Luffy pun pada akhirnya berhasil mengalahkan monster laut tersebut dengan satu kali pukulan saja. Dan setelah itu, Luffy melanjutkan kembali pelayarannya dengan sebuah rencana dan tekad yang besar pada dirinya. Dan di dalam sebuah rencananya, Luffy menginginkan 10 kru bajak laut yang akan menemani dirinya berlayar mengarungi lautan. Dan di sana juga dengan ambisi besarnya, Luffy mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang raja bajak laut. Kemudian selama pelayarannya berlangsung, Luffy kemudian dihadapkan dengan masalah yang membuat kapalnya tenggelam oleh sebuah pusaran air. Akan tetapi saat itu, Luffy berhasil menyelamatkan dirinya dengan masuk ke dalam sebuah tong. Dan pada saat tong yang ditumpanginya hanyut mengambang mendekati sebuah kapal laut, akhirnya tong tersebut pun berhasil dibawa dan diamankan oleh salah satu awak kapal di sana. Namun pada saat yang bersamaan, saat itu sekelompok bajak laut Alvida juga datang untuk menjarah isi kapal pelaut tersebut. Dan tak mau ketinggalan, awal kemunculan Nami juga di sini diperlihatkan dengan statusnya sebagai seorang pencuri yang akan melakukan aksinya. Dan aksinya tersebut berjalan bersamaan dengan penjarahan yang akan dilakukan oleh bajak laut Alvida. Selang beberapa saat kemudian, tong yang berisi Luffy di dalamnya telah berhasil ditemukan oleh salah satu anggota bajak laut Alvida yang bernama Koby. Dan semenjak saat itulah, awal perkenalan Luffy dan Koby berlangsung sedikit lama hingga menjadi akrab satu sama lain. Koby yang telah termotivasi oleh tekad dan cita-cita besarnya dari Luffy, dia pun berniat ingin mewujudkan kembali cita-citanya yang sebelumnya tertunda untuk menjadi seorang angkatan laut. Dan demi mewujudkan cita-citanya tersebut, Koby memutuskan untuk keluar meninggalkan kru bajak laut Alvida yang telah merenggut kebebasan hidupnya. Lalu dengan mencoba memberanikan dirinya, Koby saat itu menantang kapten dari bajak laut Alvida dengan cara menghinanya. Sehingga atas apa yang telah dilakukan oleh Koby tersebut telah menyulut kemarahan bajak laut Alvida dan menjadi pemicu pertarungan antara Luffy dengannya.
Pertarungan di antara mereka pun tidak berlangsung lama karena Luffy dapat mengalahkan Alpida dengan sangat mudah. Kemudian setelah mengalahkan bajak laut Alvida, Luffy dan Koby akhirnya melanjutkan perjalanan pelayarannya bersama-sama. Dan di saat mereka akan pergi berlayar, di sini telah menjadi awal pertemuan antara Luffy dan Nami yang tidak sengaja berpapasan. Akan tetapi sayangnya, saat itu pertemuan di antara mereka tersebut tidak membuat mereka mengenal satu sama lain, dan mereka malah memilih pergi dengan tujuannya masing-masing. Kemudian setelah pelayaran Luffy dan Koby berlangsung, mereka telah membicarakan sosok Zoro yang saat itu keberadaannya sedang ditawan di sebuah markas angkatan laut. Luffy yang tertarik dengannya berencana untuk menjadikan Zoro sebagai anggota bajak lautnya, dan dia juga memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Zoro sedang ditawan. Dan sesampainya di kota Shells, Luffy dan Koby mendapati Zoro yang sedang ditawan di sebuah halaman markas angkatan laut. Dan insiden pun tiba-tiba terjadi di sana ketika seorang anak kecil akan memberikan sebuah makanan buatannya pada Zoro. Dan insiden tersebut telah menyebabkan makanan buatannya itu dibuang begitu saja dan diinjak-injak oleh Helmeppo yang merupakan anak dari Kapten Angkatan Laut yang bernama Morgan. Kemudian Zoro yang tak ingin membuat anak kecil itu kecewa, dia pun meminta Luffy untuk memberikan makanan yang telah dibuang padanya. Sehingga setelah melihat Zoro melakukan hal itu, Luffy secara spontan mengajak Zoro untuk bergabung menjadi anggota bajak lautnya. Dan sebagai ganti tawarannya tersebut, Luffy juga akan membantu Zoro untuk terbebas dari tawanannya. Akan tetapi sayangnya Zoro saat itu menolak tawaran Luffy karena hal yang tak mungkin bagi dirinya untuk menjadi seorang bajak laut. Dan penolakan ini juga disebabkan karena Zoro saat itu memiliki profesi sebagai pemburu bajak laut. Singkat cerita, kemudian Luffy dan Koby bertemu dengan Helmeppo di sebuah restoran. Dan pertemuan mereka juga di sana telah membuat Luffy mengetahui bahwa Helmeppo akan mengingkari janjinya pada Zoro. Dan Luffy yang tak ingin hal itu terjadi, dia pun dengan cepat pergi untuk menyelamatkan Zoro dari eksekusi yang akan dilakukan oleh Helmeppo dan ayahnya. Dan setibanya kembali di markas angkatan laut, Luffy kemudian melakukan penawaran ulangnya pada Zoro untuk menjadikannya sebagai anggota bajak lautnya. Dan penawaran ulangnya juga Luffy tambahkan dengan cara membantu Zoro mengembalikan pedang miliknya yang telah disembunyikan oleh Helmeppo. Namun seperti biasa, pada saat itu Zoro masih menolak tawaran Luffy tersebut karena mungkin ia masih meragukannya. Akan tetapi setelah Luffy berhasil menyelamatkan Zoro dari rentetan tembakan yang telah dilakukan oleh Morgan dan pasukannya, dia pun pada akhirnya menerima tawaran Luffy tersebut untuk bergabung menjadi anggota bajak lautnya. Dan pada saat yang bersamaan pula, Luffy juga telah berhasil membebaskan Zoro dan memberikan ketiga pedang miliknya. Lalu di posisi Zoro yang telah menyetujui tawaran Luffy tersebut, dia pun menuntut satu hal pada Luffy untuk tidak mengganggu impiannya menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia. Dan Luffy pun secara spontan menyetujui hal itu, dan dia juga malah dibuat senang karena Zoro memiliki sebuah cita-cita. Lalu setelah itu mereka pun akhirnya melakukan suatu kerjasama untuk mengalahkan Kapten Morgan dan pasukannya. Sehingga atas kerjasama yang telah mereka lakukan, pada akhirnya dapat mengalahkan Kapten Morgan beserta anak buahnya dengan sangat mudah. Kemudian setelah runtuhnya kepemimpinan Kapten Morgan, ternyata tidak membuat semua prajuritnya bersedih hati atas kekalahannya. Namun mereka telah dibuat sebaliknya, dan bahkan mereka bahagia ketika melihat kaptennya yang kejam dapat dikalahkan oleh seorang bajak laut. Sehingga atas peristiwa tersebut, semua prajurit angkatan laut sangat berterima kasih kepada Luffy dan Zoro yang telah menghancurkan kekuasaan yang kejam dari Kapten Morgan. Dan atas peristiwa tersebut juga telah menjadi awal di mana Koby memulai karirnya menjadi seorang angkatan laut. Dan setelah itu, Luffy kemudian melanjutkan kembali pelayarannya bersama dengan Zoro yang merupakan anggota pertamanya.
Yaps, itulah ringkasan alur cerita Arcs Romance Dawn versi Paradox. Penasaran kan dengan alur cerita setelahnya? Tunggu saja pada pembahasan video selanjutnya. Salam Paradox.